Halo adik-adik, kembali lagi. Kakak akan membacakan sebuah cerita. Kali ini kakak akan menceritakan seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia adalah Utsman bin Affan, khalifah yang dermawan. Oke, langsung saja ya adik-adik. Saya akan menceritakan Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As. Ibunya bernama Arwa binti Karis. Nenek Utsman adalah kembaran ayah Rasulullah. Jadi antara Utsman dan Rasulullah ada hubungan kekeluargaan. Utsman lahir pada tahun ke-6 dan tahun gajah. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ia berasal dari keluarga terpandang. Keluarganya tergolong kaya raya di kalangan suku Quraisy. Dari kecil Utsman mendapatkan pendidikan yang baik. Ia diajarkan membaca juga menulis. Utsman seorang laki-laki yang tampan, postur tubuhnya semampai. Ia tidak tinggi dan tidak pula pendek. Kulitnya putih, kemerahan, jenggotnya tebal. Ia mempunyai rambut keriting. Gigi depannya tersusun rapi sehingga enak dipandang. Utsman juga dipanggil dengan Abu Amr. Setelah masuk Islam, ia punya nama lain. Utsman dipanggil dengan Abu Abdullah, sebab ia dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Namun panggilan terkenalnya adalah Utsman bin Affan. Utsman termasuk kelompok sahabat yang pertama masuk Islam. Dia berislam setelah Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Haritsah. Abu Bakar yang mengajak Utsman menjadi muslim. Kecintaannya pada Islam tampak pada kesediaannya berhijrah. Utsman tergolong orang yang pertama kali hijrah. Utsman rela pindah demi keselamatan umat Islam. Pertama, ia beserta keluarga hijrah ke Habsyah, Ethiopia. Kedua, ia menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Nih, hijrah rombongan Utsman bin Affan. Utsman adalah menantu Rasulullah. Dia menikahi putri Nabi Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah. Pernikahan itu mengeratkan hubungannya dengan Rasulullah. Utsman termasuk menantu kebanggaan Nabi SAW. Suatu hari Ruqayyah jatuh sakit. Utsman tidak mengikuti perang Badar karena merawat istrinya. Ia mendapat izin dari Rasulullah saat perang berlangsung. Ruqayyah meninggal dunia. Rasulullah kemudian menikahkan Utsman kali ini dengan putri Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Utsman diberi gelar Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya, karena menikahi dua orang putri Nabi. Utsman adalah seorang sahabat yang kaya raya. Ia telah menjadi pedagang sukses sejak muda, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Sebaliknya, Utsman dikenal sangat dermawan. Ia suka menolong. Ia menggunakan kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah. Seperti saat terjadi perang Tabuk, Utsman menabung sepertiga biaya perang kaum muslimin. Utsman menanggung sepertiga biaya perang kaum muslimin. Ia menyumbangkan hampir seluruh hartanya. Di antara sumbangannya 900 ekor unta. Utsman juga menyerahkan 100 ekor kuda, belum termasuk uang ribuan dinar. Utsman sangat perhatian pada kebutuhan masyarakat. Suatu ketika terjadi kekeringan di kota Madinah. Semua sumur penduduk kehabisan air, kecuali sumur Rum. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi yang sangat pelit.
Ia menjual air sumurnya dengan harga mahal. Kaum muslimin menjadi sangat kepayahan. Kesulitan masyarakat membuat Utsman sedih. Dia berniat membeli sumur tersebut. Utsman berkata, "Maukah engkau menjual sumur Rum padaku?" Orang Yahudi itu sangat licik. Pikirannya hanya dipenuhi nafsu mengumpulkan uang. Utsman orang yang kaya raya, aku bisa menguras hartanya, pikir si Yahudi pemilik sumur. Pemilik sumur itu menjawab, "Kamu boleh saja membelinya, asalkan beli sekarang juga 12.000 dirham." Harga yang disebutkan sangatlah mahal. Si Yahudi tua itu tersenyum senang. Ia tak yakin Utsman sanggup membelinya. Tetapi Utsman tetap membelinya. Setinggi apapun harganya, dia merelakan hartanya banyak dihabiskan. Kemudian Utsman berkata pada kaum muslimin, "Silahkan ambil air sumur. Kalian tidak dipungut bayaran sama sekali." Sejak itu kaum muslimin bebas mengambil air gratis. Utsman bahagia menyenangkan saudaranya yang seiman. Kekayaan Utsman juga terus bertambah sebab orang bersedekah ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab menyiapkan komite panitia sahabat. Jumlah anggotanya 6 orang. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, Thala'ah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas mereka memilih seorang khalifah. Khalifah haruslah salah seorang dari anggota komite. Setelah Umar wafat, komite itu pun bermusyawarah rapat menghasilkan keputusan penting. Utsman sebagai khalifah setelah memperoleh suara terbanyak. Umat Islam bersuka cita punya khalifah baru. Utsman adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Pada masa pemerintahannya, Utsman membuat banyak prestasi. Wilayah kekuasaan Islam menjadi sangat luas. Kekuasaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, sampai Cyprus. Tak ketinggalan Afrika Utara dikuasai. Pada masa Utsman, kejayaan militer juga bertambah. Saat itu dibangun Angkatan Laut pertama kali. Armada Laut dibentuk tahun 31 Hijriah ketika Perang Zatu Sawar. Perang itu dikenal juga dengan Perang Tiang Kapal. Wilayah Islam yang luas membuat kekayaan negara bertambah, rezeki kaum muslimin jadi melimpah. Utsman membuatkan tempat penyimpanan khusus. Selain perluasan wilayah, Utsman mengganti struktur pemerintahan. Beberapa pejabat baru diangkat. Utsman membangun gedung pengadilan sehingga urusan rakyat menjadi lebih lancar. Dia membuat beberapa perubahan. Utsman memberi tanah pada yang berhak. Dia melindungi binatang di ladang. Masjid diberinya harum-haruman. Utsman berenovasi Masjidil Haram di Mekah tahun 26 Hijriah. Dia membangunnya dengan batu berukir. Tiang-tiangnya terbuat dari batu, atap masjid jadi dari pohon jati. Pada tahun 29 Hijriah, giliran Masjid Nabawi diperluas sehingga ibadah umat Islam semakin nyaman beribadah. Pada masa Utsman, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas. Para sahabat diutus berdakwah ke berbagai daerah baru. Penduduk setempat berbondong-bondong masuk Islam. Mereka sangat bersemangat mengamalkan Al-Quran. Tetapi timbul masalah baru. Saat itu Al-Quran belum dikumpulkan. Penduduk belajar dari hafalan para sahabat. Akibatnya terjadi perbedaan dalam mengaji. Karena berbedanya dialek tiap daerah. Ini bisa menimbulkan perpecahan. Kita harus menyamakan bacaan Al-Quran yang benar, kata sahabat pada Utsman. Baiklah, kita mesti melakukan pembukuan Al-Quran, seru Utsman. Kemudian dibentuklah panitianya, para sahabat yang hafal Al-Quran. Ketuanya adalah Zaid bin Sabit. Lembaran-lembaran Al-Quran pernah dikumpulkan masa Abu Bakar.
Selanjutnya disusun rapi dan dibukukan Al-Quran tersebut dicetak menjadi beberapa buah. Kemudian dikirim ke daerah-daerah Islam sebagai pedoman. Sejak itu tidak ada lagi perbedaan bacaan ayat-ayat suci. Salah satu Al-Quran disimpan oleh Utsman sendiri. Dia rajin membaca dan memahaminya. Inilah yang dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Sesungguhnya pemerintahan Utsman berjalan dengan baik. Masyarakat Islam menyukai akhlaknya. Utsman bersifat lemah lembut. Ia tak suka menyakiti orang lain. Utsman menjalin hubungan baik dengan kalangan manapun. Rakyat merasa tenang dan nyaman dengan pemerintahannya. Kesejahteraan itu berlangsung 6 tahun. Selanjutnya banyak orang jahat berbuat kerusakan. Mereka memanfaatkan kebaikan hati Utsman. Sanak keluarga Utsman menguasai jabatan penting. Sayangnya mereka memiliki akhlak yang buruk. Mereka memakai harta Baitul Mal, padahal harta Baitul Mal adalah milik umat. Suatu kali Utsman difitnah akan membunuh seseorang, padahal Utsman seorang yang saleh. Mana mungkin ia membunuh sesama muslim? Tetapi banyak orang benci pada Utsman. Mereka mengira Utsman berencana jahat. Benarkah engkau hendak membunuh? Tanya Ali bin Abi Thalib. Utsman bersumpah bahwa ia tidak merencanakannya. Kemudian dilakukanlah penyelidikan. Ternyata tukang onar itu adalah Marwan. Sementara Marwan masih sanak keluarganya Utsman. Fitnah semakin menjadi-jadi. Banyak tuduhan diarahkan pada Utsman. Semuanya dihadapi Utsman dengan sabar. Ia tidak ingin umat Islam terpecah belah. Para sahabat Nabi SAW juga percaya padanya, tapi kaum pemberontak marah. Mereka mengepung rumah Utsman beberapa hari. Ali bin Abi Thalib mengirim 2 putranya untuk melindungi. Ali berkata pada Hasan dan Husain, kalian harus melindungi Utsman dari mara bahaya. Jangan sampai orang jahat menyakitinya. Zubair, Tol'ah, dan sahabat Nabi lainnya juga begitu. Mereka mengirimkan putra untuk melindungi Utsman. Ali mengirim 3 gentong air untuk minum keluarga Utsman. Pemberontak yang mengepung sangat banyak. Orang-orang mukmin gigih melindungi rumah Utsman. Tiba-tiba 3 orang menyusup. Mereka berhasil memasuki rumah. Ketika itu Utsman sedang membaca Al-Quran. Dia menasihati pemberontak supaya tidak berbuat jahat. Utsman mengingatkan ketiganya pada Allah. Tapi mereka menikam Utsman sampai meninggal dunia. Utsman wafat pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Saat itu ia sedang berpuasa. Ia meninggal pada usia 82 tahun. Umat Islam sangat bersedih. Mereka kehilangan pemimpin yang baik hati. Allah akan membalasi Utsman surga di akhirat. Oke, terakhir resep Utsman bin Affan hingga dijamin masuk surga. Ia sangat dermawan dan suka membantu orang yang kesulitan. Utsman mempersembahkan hartanya untuk umat Islam. Sukses membuat prestasi yang baik. Utsman berhasil membukukan Al-Quran sehingga kita bisa membaca dengan baik sampai sekarang. Pintar mengatur negara, Utsman membuat rakyat lebih sejahtera. Kehidupan masyarakat jadi teratur. Bersifat lemah lembut, Utsman tidak suka menyakiti orang lain. Dia pun tak mau umat Islam terpecah belah. Oke, sekian cerita dari kakak.